syukur tiada akhir dan sabar tiada batas. Saudaraku, kehidupan manusia di dunia ini tak pernah lepas dari dua hal, nikmat dan ujian. Orang yang beriman akan menyikapi nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya dengan rasa syukur. Sementara, ketika ia memperoleh ujian, ia akan menyikapinya dengan penuh kesabaran dan tetap bertawakal, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar dan syukur adalah dua hal yang harus ada pada diri kita sebagai seorang mukmin. Tanpa syukur, kita akan menjadi kufur meskipun Allah Azza wa Jalla telah memberikan berbagai nikmat yang begitu banyak. Dan tanpa sabar, kita akan senantiasa berkeluh kesah dan berputus asa dalam menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, syukur secara bahasa, syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Sohafil Lugoh karya Al-Jauhari. Sedangkan istilah syukur dalam agama adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnul Qayyim. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Madarijus Salikin 2/244. Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Azza wa Jalla. Semisal Karun yang berkata, sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Quran Surat Al-Qahas, ayat 78. Saudaraku, ketahuilah bahwa syukur merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang husna. Yaitu Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, tanpa luput satu orang pun dan tanpa terlewat satu amalan pun. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah itu Ghafur dan Syakur. Quran Surat Asy-Syura, ayat 23. Seorang ahli tafsir, Imam Abu Jarir At-Tabari, menafsirkan ayat ini dengan riwayat dari Qatadah. Ghafur artinya Allah Maha Pengampun terhadap dosa, dan Syakur artinya Maha Pembalas kebaikan sehingga Allah lipat gandakan ganjarannya. Tafsir At-Tabari 21/531. Syukur juga merupakan sifat mulia para nabi, di mana para nabi bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat Allah, walau cobaan datang dan rintangan menghadang. Allah Azza wa Jalla menceritakan sifat Nabi Ibrahim, alaihi salam. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Quran Surat An-Nahl, ayat 120-121. Demikian halnya garis bawah Sayyidul Anbiya. Garis bawah pemimpin para nabi. Nabi akhir zaman. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak luput dari syukur walaupun telah dijamin baginya surga. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya jika beliau salat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari No. 1130, Muslim nomor 2820. Saudaraku, syukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. Quran Surat Al-Baqarah 152. Saudaraku, syukur adalah sifat orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Saudaraku, sabar merupakan suatu sikap menahan diri dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh.
Sabar itu bentuk kemampuan pengendalian diri sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang dimilikinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan bersabarlah kalian, karena Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anfal 46. Saudaraku, sabar itu tiada batas. Ingatlah bagaimana kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang tetap sabar berpegang teguh dengan Islam meskipun harus merasakan siksaan ditindih batu besar oleh majikannya di atas padang pasir yang panas. Ingatlah bagaimana siksaan tidak berperi kemanusiaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ibunya Sumayyah disiksa dengan cara yang sangat keji sehingga mati sebagai muslimah pertama yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa bersyukur tiada akhir dan bersabar tiada batas untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.